Sebuah kisah yang menghebohkan dunia perpolitikan ketika seorang anak kecil menggulingkan seorang pemimpin dan sang pemimpin meminta maaf kepada civil society. Agar Anda paham alur ceritanya dan besar kemungkinan bisa terjadi di negara Anda sendiri, tolong dicerna dan dipahami alur ceritanya agar bisa menyangkut gambaran masa depan Anda sebagai warga negara. Kisah ini berada di sebuah lokasi yang mungkin Anda tahu, Korsel, sebuah gerakan masyarakat di akhir tahun 2017. Selama 6 bulan gerakan ini berjalan, sudah hampir sepertiga manusia di negara itu menuntut sebuah keadilan dan kesejahteraan untuk rakyatnya sendiri. 16 juta lebih manusia turun ke jalan menuntut sang presiden agar ditangkap dan diadili akibat kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah bersama perusahaan-perusahaan multinasional. Sebuah gerakan menyalakan lilin yang dimulai oleh bocah usia 16 tahun melalui sebuah media sosial, berhasil memakzulkan presiden mereka saat itu dan beberapa perusahaan multinasional yang ikut tersandung kasus-kasus korporasi yang bekerja sama dengan pemerintah mulai meminta maaf kepada masyarakat bahwa mereka telah salah dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan, terutama perusahaan skala internasional yang cabangnya ada di mana-mana. Manjun Corporation dan orang-orang yang terlibat di dalamnya diadili secara hukum yang berlaku. Kenapa ini bisa dilakukan oleh seorang anak 16 tahun, bisa menggulingkan seorang presiden? Apakah semua cerita ini bermulai dari sini? Perkenalkan, seorang jurnalis media cetak dari Changyong Daily bernama Lim Sang-jin. Apakah dari artikel yang ditulis oleh Sang-jin lah semua civil society ini turun ke jalan di tahun 2017 itu? Bermula dari sebuah berita yang akan diterbitkan oleh Sang-jin. Semua kasus itu diawali dari sebuah kasus perusahaan Wosung Data. Merupakan sebuah perusahaan yang sedang bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama di kancah nasional. Wosung Data yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif saat itu sedang melakukan uji coba sistem di dalam sebuah mobil dengan tujuan untuk ikut andil dalam proyek dari pemerintah. Saat dilakukan uji coba, vendor lain sekaligus tim penguji ikut menyaksikan, salah satunya Manjun Corporation. Wosung Data yang saat itu melakukan uji coba, ternyata ada oknum-oknum yang melakukan sabotase sinyal yang mengakibatkan error sistem pada saat pengujian uji coba berjalan. Hal inilah yang ingin ditulis oleh Sang-jin di media cetak Changyong Daily. Awalnya Sang-jin tidak tertarik dengan cerita sang CEO. Sepertinya beritanya akan biasa-biasa saja saat laki-laki ini menyebutkan Manjun Corporation terlibat dalam uji coba dan berada di belakang gagalnya uji coba Wosung Data. Apalagi seluruh karyawan Wosung Data telah berpindah ke Manjun Corporation. Hingga Park sebagai CEO Wosung Data memiliki hutang hampir 4 juta dolar kepada vendor-vendornya. Sang-jin mulai tertarik dengan cerita Wosung Data, mulai mencoba menginvestigasi tempat kejadian, mencari fakta-fakta yang diberikan oleh Tuan Park. Sang-jin diam-diam memulai menulis artikel ini dan memasukkannya ke dalam draft list untuk dicetak ke dalam koran dan diterbitkan melalui media online. Perasaan yang membuat Sang-jin senang bahwa tulisannya akan menjadi trending topik kali ini di Korsel. 연예인 마약 기사 터져서 이 기사 묻히기에 Justru terbalik, besok paginya artikel yang ditulis Sang-jin justru tidak berimpact apa-apa untuk medianya. Padahal tulisan Sang-jin sudah ditempatkan di laman utama Changyong Daily. Justru hari itu kasus selebritis lah yang tersandung narkoboy yang menjadi trending dan perbincangan di seluruh media nasional. Sang-jin lesu. Tuan Park sebagai CEO Wosung Data di hari itu juga meninggoy. Sang-jin mulai kebingungan
narasumber mana lagi yang akan ia percaya untuk melanjutkan artikelnya ini, bahwa apa yang ditulis berdasarkan fakta narasumber langsung. Sang Jin mulai dibully dan diteror oleh netizen-netizen yang membenci artikelnya. Akibat dari tulisannya yang menyudutkan Manjun Corporation dianggap hanya artikel pembohongan, hoax, tanpa memiliki dasar bukti yang kuat, sebuah kecerobohan, atau memang terlalu berani tanpa memikirkan karirnya kembali di dunia jurnalis. Demi hanya sebuah trending topikkah membuat Sang Jin di ujung tanduk di dalam perusahaan tempat ia bekerja. Sang Jin dipanggil oleh pimpinan redaksi bernama Kang. Sang Jin mendapatkan sanksi diharuskan untuk cuti selama 6 bulan. Setelah 6 bulan pertapaannya, Sang Ji kembali bekerja sebagai jurnalis lagi. Cuman sekarang pimpinan redaksinya justru sudah berubah. Di samping karir Sang Jin yang terancam, Sang Jin juga mencoba melamar ke perusahaan media-media lainnya. Masih belum mendapatkan respon dari CV yang ia masukkan di perusahaan lain. Dan di saat senggang itulah, tanpa sengaja, Sang Jin berkomunikasi dengan seorang dosen melalui media sosial bahwa ia mengetahui dan bisa membeberkan apa yang sedang terjadi dengan artikel yang ditulis oleh Sang Jin. Menceritakan tujuan dari Manjun Corporation membuat artikel menjadi dibenci oleh orang-orang, merupakan sebuah settingan dari Manjun Corporation demi menutupi kasus korupsi di dalam Manjun Corporation itu. Dan esoknya Sang Jin bertemu dengan pria misterius ini. Saat Sang Jin bertemu langsung, ternyata hanya seorang pemuda yang kelihatannya tidak memiliki masa depan yang jelas. Ia bukan dosen, melainkan hanya seorang pemuda biasa. Pemuda ini mengatakan apa yang sudah mereka perbuat terhadap artikel Sang Jin di dunia maya, merekalah yang membuat artikel itu menjadi bahan olok-olokan netizen di dunia maya. Jika Sang Jin ingin mengetahui cara kerja mereka, pemuda ini akan menceritakan secara detail. Setelah dipikir panjang lagi oleh Sang Jin, akhirnya ia mulai tertarik. Cara mereka bekerja di dunia maya ini sesuai dengan pesanan. Semua ini bermula dari 3 anak remaja yang tidak mau menyebutkan nama asli mereka, dan mereka memiliki nama anonim di dunia maya: Jin Foking atau Choi, Chat Tat Kat, Lee Yong Jun, dan Petek atau Miseon. Akun anonim yang bernama Chat Tat Kat adalah seorang pemuda yang suka menulis blog di dunia maya, orang yang menemui Sang Jin. Ketiga pemuda ini awalnya bertemu hanya dari sebuah komunitas manga, hingga mereka menyewa sebuah rumah untuk tinggal bersama. Cara mendapatkan duit dari dunia maya ini berawal dari tanpa kesengajaan. Choi melihat sebuah postingan seorang influencer di media sosial. Jin Foking atau Choi mengamati sebuah postingan yang mengandung sebuah promosi ilegal. Sebuah merek dagang rokok mengiklankan rokok yang terlihat langsung dalam bentuk fisik di media apapun, otomatis akan membuat perusahaan rokok tersebut akan diberi sanksi atau denda oleh pemerintah. Dari sinilah muncul ide bahwa foto yang tanpa sengaja diupload oleh influencer ini di media sosial dimanfaatkan oleh ketiga orang ini. Foto ini mereka upload ulang dan diberikan caption yang membuat publik menjadi geram. Diupload di seluruh forum online seperti forum game, forum politik, dan forum lain-lainnya. Setelah viral, Choi mulai melaporkan postingan mereka ke perusahaan rokok tersebut. Mereka akan menarik seluruh postingan mereka jika perusahaan berani membayar mereka sebesar $3.000. Akan membersihkan nama merek rokok tersebut di seluruh dunia maya. Dan cara itu pun berhasil dilakukan oleh Choi. Tidak hanya mendapatkan $3.000, tetapi mereka berhasil mendapatkan bayaran sebesar $5.000. Dari sinilah mulai muncul ide yang mereka dapatkan untuk mendapatkan duit dengan cara mudah. Ide dari Seon, maka dicetuskanlah nama-nama di dunia maya. Ketiga nama ini dibuat bertujuan untuk melihat cara kerja mereka di dunia maya. 내 영어를 사람들이 좀
mereka mendapatkan lagi seorang klien, seorang produser film. Produser film ini sudah memproduksi film yang sebentar lagi akan tayang. Film dengan nilai budget produksi sebesar 24 juta dolar. Ia meminta tolong ke Choi untuk menaikkan rating film yang ia produksi supaya banyak orang yang menonton di bioskop. Jika itu berhasil, mereka akan mendapatkan bayaran yang sangat fantastis sebesar 40.000 dolar. Choi, Lee, dan Seon menerima tantangan ini dan melakukan riset. Caranya adalah ide menyerang PH-PH yang memproduksi film yang sedang naik rating saat itu, membuat tulisan-tulisan yang menyudutkan pihak tertentu dan mulai menyebarkan di forum-forum film, hingga membuat para penyuka dan para penikmat film mulai membenci PH-PH tersebut yang dianggap hanya menguntungkan diri sendiri, hingga membuat film mereka tidak laku di pasaran. Sementara PH yang memproduksi film dengan budget 24 juta dolar tersebut tanpa disenggol apapun mulai mendapatkan perhatian publik, sentimen baik dari para penontonnya. Beginilah cara mereka mencari duit dengan mudah di dunia maya. Dan beberapa hari kemudian mereka pergi ke kantor PH tersebut untuk menagih hak mereka setelah film tersebut dinaikkan di pasaran. Tapi salahnya adalah mereka justru membocorkan ke sang produser cara mereka melakukan untuk mengintimidasi PH-PH lain hingga menjatuhkannya, dan cerita ini pun direkam oleh si produser. Dengan cara inilah ia mengcounter ketiga pemuda untuk mendapatkan 40.000 dolar, atau mereka mau masuk penjara karena sudah menceritakan cara menaikkan dan menjatuhkan film-film yang lain. Pulang tertunduk lesu dan tidak mendapatkan apa-apa dari cerita yang dibeberkan oleh Lee ke Sang Jin, mencoba mencocokkan dengan isu yang beredar bahwa Manjun Corporation saat ini sedang mencoba membungkam opini publik yang mencoba berani menjatuhkan mereka. Sang Jin mulai tertarik dengan cerita Lee dan akan menulis cerita yang dibeberkan oleh Lee. Setelah insiden di kantor PH film itu, saat pulang dengan tertunduk, Lee dan Seon mulai berpikir apakah mungkin mereka akan ditangkap di hari itu atau mereka akan bebas. Tapi justru Choi lah yang ditangkap oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata orang yang membawa Choi ini bukanlah dari kepolisian, tetapi seorang yang memiliki kepentingan dari semua yang mereka lakukan. Pria yang disamarkan namanya bernama Hejo sebenarnya sudah mengetahui seluruh apa yang mereka kerjakan, dari kasus pemerasan perusahaan rokok hingga membuat film laris dan tidak laku di pasaran yang berimpak. Sebuah undang-undang perfilman mulai dikaji kembali oleh pemerintah. Impact ini tidak hanya berakibat dalam skala kecil, justru akan berimpak dalam skala besar, dan perputaran uang demi memanfaatkan isu-isu ini sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Choi dan timnya diberikan sebuah tantangan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan politik dan sebuah undang-undang yang sedang digodok oleh pemerintah. Mereka mulai menyasar seorang mahasiswi cantik yang aktif di media sosial bernama Lee Eun-chi. Perempuan ini hampir setiap hari memposting seluruh aktivitasnya di media sosial. Tetapi Lee Eun-chi memiliki seorang ayah yang merupakan seorang aktivis sosial juga bernama Lee Yeon-chan, seorang aktivis yang sedang memperjuangkan tentang undang-undang pencemaran nama baik. Dari ayahnya Lee Yeon-chan lah Lee menjadi seorang perempuan yang inspiratif di kalangan mahasiswa. Di kampusnya aktif di dunia organisasi dan pelayanan sosial, hingga seluruh kampus juga mengenalnya, terutama dosen-dosen mereka. Dan semua orang juga tahu bahwa Lee Eun-chi memiliki target untuk menjadi seorang presiden mahasiswa. Lee, Choi, dan Seon mulai menganalisa dan melihat seluruh aktivitas dari Lee Eun-chi, apa yang dilakukan, hingga menjadi perbincangan di setiap hari di media sosial. Setelah mereka menganalisa
tentang Li Enqi dan mengetahui bagaimana memulai masuk untuk menjadi dekat dengan Li Enqi, saatnya saya mulai membeli akun fake sebanyak 1000 akun. Setelah itu mulai menjadi pengikut Li Enqi, melakukan like setiap postingan Li hingga memberikan komen-komen yang memuji bahwa Li adalah seorang perempuan yang cantik dan luar biasa. Impact dari komen dan like-like yang mereka berikan, Li Enqi merasa di atas awan. Penggemarnya mulai banyak, menjadi perbincangan setiap hari. Komen terhadap dirinya berbau sanjungan mulai ia balas juga, menunjukkan bahwa ia adalah perempuan yang rendah hati terhadap penggemarnya. Li Enqi mulai like dan sering membalas komen-komen para penggemarnya hingga ia tidak sadar live tersebut akan ada sesuatu yang bisa dibelokkan dari segi kebaikan yang ia tunjukkan, berbalik arah menjadi sebuah cacian. Hanya karena sebuah live membuat semuanya menjadi berbanding terbalik. Postingan foto-foto Li Enqi di screenshot dan dipindahkan ke forum-forum online dengan caption yang membuat Li Enqi mulai terpojok dan dibenci orang. Ia mulai dihujat dan dijelek-jelekkan di forum online hingga kampusnya pun dibawa-bawa menjadi jelek. Membuat hal itu bisa membuat ia akan gagal menjadi seorang presiden mahasiswa. Sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, bukan untuk menyangkal Li Enqi menjadi presiden mahasiswa. Tujuannya adalah membuat jarak antara permusuhan anak dan ayah, membuat Li Enqi dibenci oleh anaknya karena setiap hari demo di depan gedung pemerintah bahwa menjadi seorang aktivis itu tidaklah mudah, tidak berdampak baik untuk popularitas Li Enqi di media sosial. Jika ada kerenggangan antara anak dan ayah, sebenarnya tujuannya adalah menyasar Li Yongchen untuk membungkam aktivitasnya, membuat Li Yongchen berhenti menjadi aktivis yang sedang memperjuangkan undang-undang tentang pencemaran nama baik, hingga semua ini berubah menjadi malapetaka buat Li Enqi yang sudah tidak kuat membendung komentar-komentar negatif terhadap dirinya. Li Enqi akhirnya melakukannya sendiri di dalam kampus, mengakhiri semuanya hingga ia meninggoy. Hari itu juga ayahnya Li Yongchen yang mendengar anaknya meninggoy langsung berhenti saat itu juga menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan undang-undang pencemaran nama baik. Hejo menemui Choi kembali, langsung memberikan apresiasi untuk Choi bahwa mereka melakukannya dengan sempurna karena memiliki latar belakang yang berhenti kuliah dan memiliki kemampuan memanipulasi publik melalui media online. Hejo menawarkan ke mereka pekerjaan dan tentu bukan ilegal juga, dan orang ini adalah karyawan dari Manjun Corporation. Orang ini memiliki rencana membuatkan perusahaan divisi khusus untuk menangani opini publik, atau lebih tepatnya disebut sebagai buzzer. Semua postingan yang ada di media sosial yang mencoba menyerang Manjun Corporation akan langsung dikonter kembali oleh buzzer-buzzer dari besutan Choi. Tapi sebenarnya Li menceritakan ini ke Sang Jin sebenarnya sebelum tawaran itu diambil oleh Choi. Di antara mereka bertiga sebenarnya mulai renggang karena meninggoynya Li Enqi. Tidak ada perencanaan mereka sampai Li Enqi harus meninggoy. Di antara mereka mulai tidak percaya satu sama lain, dan seluruh data dan aktivitas mereka menjadi seorang buzzer ternyata dibocorkan oleh Choi ke forum-forum komunikasi, dan mereka bertiga mulai berpencar. Seon pergi entah kemana. Choi apakah mengambil pekerjaan dari Manjun Corporation atau sebaliknya ia akan menghilang, dan hanya Lila yang mencoba berusaha untuk menemui Sang Jin untuk membeberkan apa yang sudah mereka perbuat selama ini. Apakah ini bisa membantu artikel Sang Jin atau tidak? Di akhir percakapan dengan Li memberikan sebuah ID forum penulis bernama Aibabtu. Di dalam blog ini banyak tulisan-tulisan
menceritakan tentang cerita komik, cerita tentang menaikkan follower, dan cerita-cerita tentang media sosial yang selama ini sudah ditulis oleh Lee Yeon Jun. Dan esoknya seseorang membocorkan informasi bahwa pimpinan redaksi yang lama yang bernama Pak Kang ternyata sudah menjadi manajer di Manjun Corporation. Sang Jin yang mencoba mengkonfirmasinya apakah yang ditulis oleh Sang Jin ini benar atau palsu, sehingga banyak orang mempertanyakan artikel yang terbit tersebut yang berujung akhirnya ia dibully oleh orang banyak. Tapi Sang Jin justru tidak mendapatkan jawaban apapun dari mantan atasannya itu. Dari cara Pak Kang yang sudah nyaman di Manjun Corporation, kita sudah bisa melihat bahwa kekuasaan bisa membungkam apapun dengan sebuah jabatan yang nikmat. Dan besoknya, setelah semua bukti dan kecocokan cerita Lee tentang opini publik yang dibentuk oleh Manjun Corporation, Sang Jin bertemu dengan pimpinan redaksi untuk menceritakan apa yang sudah ia temukan tentang kasus Manjun Corporation dan artikel tentang para buzzer yang selama ini memainkan opini publik di media sosial. Cerita Lee diserahkan oleh Sang Jin ke pimpinan redaksi agar tulisannya bisa dimuat di halaman utama berita. Tiba-tiba seseorang manajemen Manjun Corporation menghubungi Sang Jin dan mulai menekankan ke Sang Jin bahwa isu tentang Manjun Corporation tidak pernah memiliki tim yang bergerak di bidang opini publik, bahwa artikel tentang tim opini publik Manjun Corporation disetujui oleh atasannya dan akan dimuat di halaman pertama koran cetak Changyun Daily. Akhirnya artikel tersebut terbit di laman utama koran Changyun Daily. Dan esok paginya di kantor Changyun Daily, saat koran edisi hari itu telah terbit, Sang Jin mencoba menghubungi blog Aibab itu. Seluruh artikel di blog itu kosong dan hanya ada tulisan dan rangkaian cerita yang selama ini dibeberkan oleh Lee ke Sang Jin. Dan di ending tulisan, wartawan amatiran. Sang Jin justru dituduh oleh pimpinan redaksi telah menjiplak tulisan dari jurnalis media lainnya, menghilang dan tak bisa dihubungi lagi. Sang Jin mulai sadar bahwa ia telah dibohongi oleh seorang anak muda. Sang Jin mulai dikramasi oleh netizen di media sosial. Sumpah serapa menyertainya, menggunakan tuduhan-tuduhan yang memojokkan Sang Jin hingga akhirnya ia pun tidak percaya dengan pimpinan redaksi Changyun Daily yang sekarang. Jangan-jangan ia juga terlibat dari semua artikel ini, persis seperti pimpinan redaksi sebelumnya dikasih kursi enak di Manjun Corporation. Akhirnya Sang Jin dikeluarkan dari Changyun Daily hari itu juga. Sang Jin menjadi penulis lepas sambil mengumpulkan fakta-fakta tentang tim opini publik selama 2 tahun. Ia mengumpulkan fakta ini hingga bertemu dengan salah satu tim opini publik Manjun Corporation yang keluar dari pekerjaannya dan mendapatkan pengakuan dari orang ini. Disinilah baru Sang Jin tahu bahwa semua yang ia tulis tentang artikel yang diceritakan Lee Yeon Jun itu semua adalah bohong. Setelah cukup bukti sebagai penulis lepas yang dikumpulkan oleh Sang Jin selama 2 tahun lamanya, akhirnya Sang Jin menulis kembali tentang tim opini publik di sebuah blog dan mengirimkannya forum komunikasi di media online. Netizen pun mulai bereaksi membicarakan tentang tulisan Lim Sang Jin di seluruh forum komunikasi online tentang adanya tim opini publik atau buzzer yang siap membungkam opini dan ide-ide masyarakat di media sosial. Sampai pada puncaknya di awal tahun 2017, gerakan menyalakan lilin kembali bergema dan mulai mengundang seluruh publik sepertiga manusia di negara ini turun ke jalan. Salah satunya gerakan yang dimulai oleh bocil usia 16 tahun melalui media sosial untuk menuntut Presiden
pendapatannya turun dan pemakzulan itu pun berhasil. Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah yang melakukan korupsi secara berjamaah akhirnya meminta maaf ke publik, terutama Manjung Corporation yang memiliki khusus buzzer dan film habis. Terima kasih sudah menikmati dan mendengarkan cerita film NS Story. Film apa lagi yang harus kami sajikan untuk Anda? Please komen di kolom komentar NS TV dan jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan bye-bye.